Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang update energi dia saat ini, seseorang yang bersamamu, yang lagi dealing, yang lagi PDKT, yang pada saat baca ini terpikir di hati kalian ya. Ini energi banyak orang, jadi tidak bisa cocok, tidak bisa resonate. Ambil pesan baiknya, aminkan hal baiknya, abaikan pesan buruknya. Nggak usah jadi baper, nggak usah jadi kesel, nggak usah jadi kepikiran ya teman-teman, karena ini hanya fun reading dan ini hanya prediksi. Energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik dengan seseorang yang kalian pikirkan, seseorang yang sedang bersama dengan kalian ya. Seperti biasa kartunya sudah aku shuffle. Kita mau mulai membaca. Yang pertama itu adalah seperti apa energi dia atau keadaan dia. Aduh maaf ya teman-teman, kaget aku karena tiba-tiba hujan lebat. Energi dia, keadaan dia saat ini ya. Di sini ada the clouds, kemudian di sini ada the bear, kemudian ada the child. Aku merasanya ya Libra, kok Libra, aduh maaf, Scorpio, kamu sepertinya hubungan ini lagi bermasalah ya. Kalian lagi berantem kah, kalian lagi jeda kah, kalian lagi konflik, lagi ada masalah. Aku melihatnya begitu ya. Jadi di sini tuh aku merasanya si dia nih lagi mumet gitu, dia kayak lagi bingung gitu, kayak dia lagi nggak ngerti nih memahami situasi yang kayak nggak jelas gitu ya. Aku harus berbuat apa? Apakah aku harus duluan hubungin Scorpio, ataukah aku harus diem aja dulu, atau harus gimana gitu. Jadi dia merasa seperti sedang tidak ada kepastian tentang hubungan kalian ya. Apakah hubungan ini apakah permasalahan kalian ini cukup berat sehingga membuat dia galau gitu. Tetapi sih aku melihatnya dia sih tegar-tegar aja ya, kuat-kuat aja gitu. Dia kayak mungkin di sini aku melihatnya gengsi ya. Dia merasa kayak orang kalau lagi berantem, orang pacaran lagi berantem itu kan kayak gengsinya langsung tinggi, kuat-kuatan. Kalau lo diemin gue, emang gue nggak bisa diemin lo, kayak gitu ya. Jadi dia juga merasa di sini kayak ya udah, nanti kalau dia perlu aku kan dia akan hubungin aku, kayak gitu ya. Karena dia di sini merasa kayak bisa jadi kamu, kalau misalnya kamu Libra yang cewek, dia yang cowok, ya dia merasa harga diri aja gitu, nggak mau lah aku hubungin duluan gitu ya. Cewek juga sama sih ya teman-teman, sebenarnya ya gengsi lah, masa aku hubungin duluan, kayak gitu ya. Jadi di sini dia nguat-nguatin diri, menahan diri untuk nggak hubungin kamu, padahal dia sebenarnya tuh ada keinginan gitu. Dia ada keinginan untuk mengambil alih permasalahan ini. Dia sebenarnya juga udah nggak kuat. Dia juga sebenarnya pengen selesai masalah ini biar nggak berkepanjangan, seperti itu ya. Kemudian dia juga pengennya itu kamu bisa memahami dia gitu. Ada kejujuran, ada keterbukaan. Jadi kalau misalnya ada masalah itu diselesaikan gitu, jangan main marah, jangan main tutup telepon. Misalnya jadi masalah itu jadi ngambang kayak begitu. Dia maunya itu ada kejujuran, ada keterbukaan. uh, Jangan apa ya, jangan emosinya, jangan egonya gitu yang di depan gitu ya. Jadi dia mau itu uh, ketemu kamu, ngomong baik-baik, terus berjalan lagi hubungan ini ke arah yang positif, ke arah yang baik, saling memahami, saling mengerti keinginan masing-masing, seperti itu ya. Jadi aku sih melihatnya bisa jadi kalau memang benar kalian saat ini sedang konflik atau sedang ada masalah, sepertinya tidak lama lagi dia akan menghubungi kamu. Ya, dia nggak betah gitu, dia nggak betah dengan konflik yang terjadi di antara kalian itu, dia nggak betah. Dia pengen ini segera diselesaikan, dia pengen hubungan yang jelas. Dia sih nggak ada keinginan ya untuk mengakhiri hubungan ini, justru dia pengennya itu ya kita ngomong baik-baik, kita selesaikan, terus kita perbaiki lagi hubungan ini ke arah yang lebih baik gitu. Dan dia pengennya tuh ke depan ada keterbukaan, ada kejujuran, kayak begitu ya. Untuk dia saat ini gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat perasaannya dia terhadap kamu itu seperti apa ya, Libra ya.
Di sini ada hammer, kemudian di sini ada girl talk, lalu di sini ada sunglasses. Hammer melambangkan kekuatan, keberanian gitu ya. Nah, iya ini dia keberanian, kekuatan, terus kemudian dia akan mengambil tindakan seperti itu. Jadi aku melihatnya perasaan dia kepada kamu itu kayak kesel. Saat ini dia lagi kesel, tetapi dia akan ambil alih kayaknya. Dia akan ambil alih, dia akan maju duluan ke kamu walaupun dia gengsi, walaupun dia kesel, walaupun nanti dibilang seakan-akan dia yang ngalah atas hubungan ini. Oke, nggak apa-apa kata dia gitu. Karena memang ya hubungan ini harus diselesaikan gitu, nggak mungkin terus-terusan berantem kayak gini. Jadi dia mau bergerak duluan gitu, mau merapikan gitu, mau menyelesaikan persoalan ini biar segera tuntas. Dia nggak mau terus-terusan seperti ini gitu ya, aku melihatnya gitu. Terus kemudian di sini dia juga akan berbicara sama kamu. Di sini dia bilang bahwa ayo kita bicara secara jujur saja gitu ya. Walaupun dia merasa ketika hubungan ini jeda, itu dia sebenarnya juga menikmati kesendiriannya dia. Kayak kadang-kadang hubungan itu kan bisa me time lah dia saat ini. Kadang-kadang hubungan tuh kalau terus-terusan berdua terus malah akhirnya bisa timbul konflik, dan akhirnya ketika sejenak berpisah itu justru kayak aduh akhirnya aku bisa me time deh, nggak dicariin gitu kan, nggak dicurigain misalnya kayak gitu. Jadi di sini itu dia saat ini menikmati waktu dia sendiri, tetapi ketika dia nanti akan berbicara dengan kamu, maka dia mau berbicaranya itu dengan saling jujur, saling terbuka, kemudian dia mau kamu memahami perasaannya dia ya, dia juga akan belajar memahami perasaan kamu, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kamu, baik itu misalnya kamu pengen diperhatiin kah, ataukah kamu pengen dia punya waktu lebih banyak sama kamu, atau apapun ya itu harus dikasih tahu, harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi masing-masing pasangan itu bisa tahu perasaannya masing-masing gitu yang dia mau ya. Kemudian dengan adanya sunglasses ya, dia walaupun kalian lagi berantem-beranteman, lagi kesel-keselan, dia tetap menjaga kamu sih, tetap melindungi kamu, dia tetap memantau kamu dari jauh gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata kamu itu Scorpio yang cewek ya, dia juga diam-diam ngejagain kamu, dia tetap mengawasi kamu, dia tetap tahu situasi kamu saat ini, kamu lagi ngapain, kamu pulang jam berapa, kamu di mana, itu tetap dia pantau ya. Dia tetap menjaga kamu, tetap bertanggung jawab atas diri kamu gitu ya. Walaupun mungkin kesannya jadi kayak menghindari konflik, nggak mau menyelesaikan masalah gitu ya, bisa jadi memang dia juga butuh waktu untuk berpikir, untuk menenangkan hatinya, dan dia juga mungkin menunggu respon kamu. Mungkin kamu juga sama-sama perlu untuk menenangkan diri gitu ya. Tapi bukan berarti hubungan ini berakhir. Kalau aku lihat hubungan ini masih belum berakhir. Justru hubungan ini ingin dia selesaikan dan ingin ada kelanjutannya yang lebih positif, yang lebih baik lagi ya. Oke, sekarang kita coba lihat lebih lanjut dengan kartu tarotnya, seperti apa sosok ini, karakternya kah, keseriusannya kah, rencananya kah. Di sini ada Knight of Pentacle. Maaf ya teman-teman kalau agak berisik, hujannya deras banget. Knight of Pentacle, selalu ada Five of Swords, kemudian ada King of Cups, lalu ada Age of Pentacles. Oke, sekarang kita lihat seseorang ini ya. Aku melihatnya seseorang ini seseorang yang pekerja keras ya. Orangnya itu fokus pada pekerjaannya, serius mengerjakan pekerjaannya, penuh semangat ya. Dia mau mempersiapkan dirinya, dia mau punya bekal untuk masa depannya itu dengan baik, sehingga dia serius membangun kestabilannya, membangun kehidupannya, membangun masa depannya ya. Sosok ini juga aku lihatnya sosok yang jujur, sosok yang bisa dipercaya, aku melihatnya gitu. Terus kemudian di sini juga orangnya itu sebenarnya orang yang nggak senang berlama-lama konflik gitu.
Terus kemudian dia orangnya juga sebenarnya nggak mau banyak perdebatan gitu, kayak sepatah-sepatah, sini ngucap, di sana ngucap, perang apa ya, perang kata kayak gitu. Sebenarnya dia nggak senang seperti itu ya. Dia maunya itu ya kalau misalnya ada perdebatan, ya perdebatan itu yang dewasa gitu. Jangan dengan pakai emosi gitu. Makanya dia lebih baik ketika kalian sedang konflik, dia lebih baik berdiam diri dulu gitu ya, menenangkan diri, karena ketika sudah tenang kita bisa berbicara dengan lebih baik, mengeluarkan kalimat yang baik, berpikir dengan baik, hati yang jernih kayak gitu kan. Nah, karena memang dia orangnya kayak begitu ya. Dia nggak mau konflik itu kemudian menciptakan konflik baru lagi kalau ucapannya itu jadi salah gitu. Berantem nggak sengaja ngatain apa, malah timbul baru lagi masalahnya gitu kan. Jadi ada masalah di atas masalah gitu ya. Kemudian kalau dilihat di sini keseriusannya dia dengan adanya King of Cups. King of Cups ini kan orangnya jujur ya, orangnya bijaksana. Terus kemudian seseorang yang memiliki cinta yang luar biasa, punya kasih sayang yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi kalau ditanya keseriusannya ya dia serius, menjalin hubungan ini sama kamu itu serius. Kalau dia tidak serius, tidak ada keinginan dia untuk menyelesaikan konflik ini. Dia tidak akan menjaga kamu, dia tidak akan memantau kamu gitu ya, Scorpio ya. Dia sampai saat ini tetap menjaga kamu dengan baik gitu. Jadi di sini aku melihatnya dia cukup serius menjalani hubungan ini, dan dia mau segera mengatasi konflik di antara kalian. Kemudian dia mau membangun hubungan lagi yang stabil sama kamu ya, Scorpio. Kemudian kalau dilihat untuk rencananya ke depan, aku melihatnya di sini justru dia belum mempunyai rencana ke depan untuk hubungan kalian yang lebih serius lagi ya, dalam arti tunangan, pernikahan. Tetapi rencananya dia ke depan adalah dia mau fokus membangun keuangannya dia gitu. Jadi dia merasa kalau aku membangun keuanganku dulu dengan mantap, maka aku akan lebih siap untuk bersama dengan Scorpio gitu. Jadi dia nggak mau kalau misalnya nanti kalian itu berkomitmen lebih lanjut tapi dia nggak punya apa-apa, itu dia nggak mau ya. Jadi dia mempersiapkan dirinya dulu. Aku melihatnya dia di sini orang yang kerja keras ya. Dia orangnya kerja keras, terus fokus, terus ya itu tadi ya, di sini dia membangun kestabilannya dengan serius. Jadi aku melihatnya orang ini cukup sukses ya, Scorpio. Dia cukup orangnya dewasa, walaupun mungkin kadang-kadang kamu terlihat kayak orangnya itu manja mungkin ya, agak childish dalam arti ya mungkin karena sama pasangan gitu kan, bermanja-manja, tapi sebenarnya dia orang yang sangat dewasa ya. Dia seorang yang bertanggung jawab, dia membangun kehidupannya untuk masa depannya itu benar-benar serius, fokus. Apakah itu dia usaha, apakah itu dalam pekerjaannya, dia membangun kestabilannya itu dengan sangat baik demi masa depannya bersama kamu gitu ya. Tapi kalau untuk serius yang gimana untuk perkawinan itu belum, tapi untuk keseriusan menjajaki ke sana, iya dia serius menjalaninya gitu, Scorpio. Oke, sekarang Scorpio kita mau lihat untuk pesan nasihat untuk kamu ya, Scorpio. Di sini ada freedom. Terus kemudian di sini ada spark. Freedom melambangkan kebebasan, ya, keberanian diri. Kemudian terlepas dari ikatan, dari batasan apapun itu. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah Scorpio, kamu diminta untuk menjaga kebebasan kamu. Kamu di sini sepertinya justru diminta untuk menyadari bahwa kamu itu sudah memiliki pasangan, bahwa kamu itu sudah memiliki seseorang. Aku nggak tahu ya ada pertengkaran apa di antara kalian. Apakah ini karena kebebasan kamu, misalnya kamu tuh pulang kantor masih nongkrong atau apa sehingga menimbulkan percecokan. Nah, di sini kamu diminta kamu menjaga kebebasan kamu.
Jadi kamu di sini diminta untuk menyadari bahwa kamu sekarang sudah memiliki pasangan, kamu harus menghormati dia, menghargai dia. Nggak bisa sekarang itu ibaratnya main pergi-pergi aja gitu, nggak ada kabar, nggak ngasih tahu, nggak minta izin, mau tidak mau ketika kita mempunyai pasangan ya kita harus menghargai dia, harus bertanggung jawab terhadap hubungan tersebut sehingga hubungan kalian itu bisa terjalin dengan baik, saling menjaga sehingga kepercayaan itu terjalin di antara kalian gitu ya. Kemudian di sini aku melihatnya dengan spark, bisa jadi mungkin memang di sini Scorpio itu sosok yang menarik, terus kemudian kalian itu mungkin orangnya itu juga senangnya itu bergaul, senangnya itu berteman, kebutuhan untuk apa ya, enjoy atau hangout itu kalian tuh masih happy, masih seneng gitu, masih sering melakukan hal tersebut. Sehingga hal inilah yang kemudian menciptakan suatu permasalahan ya. Mungkin bisa jadi memang beberapa dari Scorpio di sini atau mungkin memang Scorpio di sini kan memang Scorpio itu orangnya menarik ya. Ngobrolnya enak, diajak ngobrol tuh oke, kemudian orang-orangnya juga menarik gitu kan, sehingga memang memiliki daya tarik yang luar biasa di antara teman-temannya dan itu kamu menyadari banget. Dan kemudian hal inilah yang membuat aku melihatnya kalian menjadi pemicu sih kayaknya ya. Bisa jadi itu adalah kecemburuan, terus kemudian kecurigaan kayak gitu. Jadi Scorpio kamu diminta di sini untuk pandai-pandai ya, menyesuaikan diri kamu dengan pasangan, terus kamu harus menghargai, terus kamu juga harus mulai membuat batasan-batasan bahwa kamu ini sudah memiliki ikatan dengan seseorang, sudah memiliki pasangan, sehingga kebebasan kamu itu sudah tidak sama lagi dengan kemarin ketika kamu masih single ya. Itu harus kalian sadari sehingga hubungan kalian itu bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian kalian bisa saling menjaga perasaan, juga kamu juga bisa memahami perasaan dia. Ketika misalnya dia pergi tanpa kabar, kamu tuh rasanya seperti apa gitu ya. Jadi di sini kamu diminta lah untuk bisa membuat batasan, mengerti tanggung jawab ketika kalian sudah memiliki pasangan gitu ya. Kita lihat sekarang zodiaknya apa yang terkoneksi di sini ya, Scorpio. Semoga kamu bisa segera baikan ya. Oke, kita mau lihat di sini ada Leo, ada Aries, Cancer, ada Capricorn, kemudian ada Gemini, lalu ada Taurus, ada Scorpio, ada Virgo, dan ada Sagittarius. Oke Scorpio, ini saja yang aku punya, semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur. Sehat selalu Scorpio. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Scorpio, salam.